tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Dinding-Dinding Hati yang Membaja. Dalam seri ke-375 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rasmi, Idris Apandi sebagai Ramapati, Chris Urspon sebagai Rakuti, Yuli Mulyana sebagai Ayuwandira, Tato sebagai Ratanca, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rasmi gagal meruntuhkan hati Ayuwandira. Gadis itu tetap tegar, sekalipun nyawanya terancam pedang Algojo Kerajaan Majapahit. Akhirnya, Ayuwandira dikembalikan ke ruang tahanan. Sementara Rasmi dan Rakuti menghadap Sang Ramapati. Ampun, Gusti. Gadis itu memang luar biasa. Dia tetap tegar sekalipun nyawanya terancam bahaya, Gusti. Berarti kau gagal menjalankan rencanamu, begitu? Ampun, Gusti. Memang kali ini hamba mengakui gagal. Hamba sudah berusaha dengan seluruh kemampuan hamba. Kalau Gusti Ramapati tidak percaya, Gusti dapat menanyakannya kepada Rakuti, atau pada prajurit-prajurit, ataupun pada Algojo. Hamba sendiri heran, Gusti. Biasanya dalam keadaan tercekam rasa takut, seseorang akan menyerah. Tapi gadis itu tidak. Dia diam saja ketika tangan-tangan dan kakinya diikat. Juga ketika Algojo menutupkan kain di wajahnya. Bahkan pada saat Algojo menarik pedang, dia masih tetap terbaring dengan tabah dan tegar, Gusti. Benar, Gusti Ramapati. Ayuwandira memang seorang pendekar wanita yang gagah berani. Sebenarnya akalmu cukup licik, Rasmi. Aku puji akalmu yang licik itu.
Aku jadi penasaran. Ampun, Gusti. Hamba masih belum menyerah. Hamba masih mempunyai satu cara yang sangat ampuh untuk meruntuhkan keberanian Ayuwandira. Kalau cara yang satu ini pun gagal, barulah hamba akan menyerah, Gusti. Simpan dulu caramu itu, Rasmi. Sekarang antarkan aku menemui Ayuwandira. Aku akan bicara langsung pada gadis itu. Kalau begitu baiklah. Mari, Gusti. Mari kami antarkan ke ruang tahanan. Sang Ramapati melangkah memasuki ruangan tahanan. Sementara itu Rasmi dan Rakuti menunggu di tempat yang agak jauh. Sang Ramapati melihat Ayuwandira meringkuk di sudut ruangan yang remang-remang. Ayuwandira, coba kau ke sini. Duduk di sini. Aku mau bicara dari hati ke hati denganmu. Apa kau juga mau membujuk aku? Seperti yang telah dilakukan Rawedeng dan Rasemi. Tidak anak manis. Sekarang caranya bukan bujuk-membujuk. Lupakan soal itu. Kau tahu sedang bicara dengan siapa sekarang ini? Usiamu sudah cukup tua. Pakaianmu bagus. Kau pastilah seorang pembesar kerajaan. Kalau ada orang menyebut-nyebut Sang Ramapati atau dia Halayuda, akulah orangnya. Jadi sekarang ini saya sedang berhadapan dengan Gusti Ramapati. Iya. Dan kau tidak perlu takut. Aku tidak bermaksud apa-apa. Begini Ayuwandira. Rawedeng, Rasmi, Rakuti, dan anak-anak angkatku sudah menceritakan semuanya mengenai dirimu. Mereka mengatakan bahwa kau seorang pendekar wanita yang gagah berani. Benarkah demikian? Saya sama sekali tidak merasakan sebagai seorang yang gagah berani. Mungkin itu pendapat mereka. Baiklah. Aku kagum padamu, Ayuwandira. Kau benar-benar seorang gadis luar biasa. Sekarang aku ingin menawarkan sesuatu, dan tawaran ini bisa menjadi kesempatan emas bagimu. Tawaran apa, Gusti Ramapati? Bagaimana kalau kau bekerja padaku, Ayuwandira? Aku sangat membutuhkan tenaga orang sepertimu. Aku membutuhkan seorang pemberani seperti Ayuwandira, di samping juga seorang pendekar berbakat. Kalau kau mau bekerja padaku, aku akan memberimu imbalan yang besar. Aku akan mengangkatmu menjadi anak, dan kau bisa menjadi seorang penggawa kerajaan Majapahit. Aku akan memberimu kedudukan dan pangkat yang tinggi. Maaf, Gusti Ramapati. Saya tidak berminat bekerja di istana. Tunggu dulu. Jangan buru-buru memutuskannya. Coba dengar. Kedudukan, pangkat, dan imbalan yang besar. Semua orang menginginkan barang-barang seperti yang kusebutkan itu tadi. Semua orang ingin kedudukan, ingin pangkat, dan ingin memperoleh uang banyak.
Semua barang itu tadi sekalipun tidak nampak, tapi orang-orang memburunya, bahkan kalau perlu mempertaruhkan nyawa. Dan kau, Aywandira, kau tidak perlu mempertaruhkan apa-apa karena aku percaya penuh padamu. Dan kesempatan emas ini hanya kuberikan kepada Aywandira, tidak pada semua orang. Hanya untuk Aywandira. Maaf, Gusti Ramapati. Loh. Saya tidak biasa bekerja terikat. Saya ini gadis liar. Saya biasa hidup bebas dan merdeka. Sejak kecil, saya ikut Nini Raga Runting, seorang pendekar wanita yang hidupnya selalu berpindah tempat. Dan kami mengembara ke sana kemari untuk memperoleh pengalaman-pengalaman yang berharga. Itu dulu, Aywandira. Dulu ketika kau masih bergantung kepada pendekar wanita itu. Tapi kau kan tidak selamanya ingin bergantung kepada orang lain. Suatu saat kau harus memperoleh tempat yang pasti. Suatu saat kau harus memperoleh kepastian di mana kau akan berpijak. Jika kau mempunyai pangkat serta kedudukan, jika kau mempunyai imbalan yang besar selama menjalankan tugas, apalagi yang kau inginkan? Semua sudah tersedia. Kau bisa hidup mewah dan bersenang-senang. Kau bisa hidup bahagia. Bagaimana? Kau terima tawaranku ini? Tidak, Gusti Ramapati. Saya tidak bisa menerimanya. Saya lebih bahagia hidup bebas dan merdeka. Itulah dunia saya. Hidup bebas dan merdeka. Apa itu artinya? Mengapa kau tidak menginginkan hal-hal lain yang lebih berharga, yang lebih berguna untuk masa depanmu? Kau tidak bisa meneruskan cara hidup seperti ini, Aywandira. Suatu saat seseorang harus berhenti bertualang. Memang menyenangkan hidup mengembara, tapi hidup mengembara tidak bisa dijadikan pegangan selama-lamanya. Suatu saat dia harus berhenti di suatu tempat, bekerja, mempunyai suami dan anak-anak, hidup tenang bersama keluarganya. Saya tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Rasanya sangat asing di telinga saya. Apa itu artinya kedudukan, pangkat, dan imbalan? Saya bisa hidup tenang tanpa semua itu. Jadi kau tolak tawaranku? Saya terpaksa menolaknya. Karena saya anggap tawaran itu tidak sesuai untuk jiwa saya. Ya, mungkin kau membutuhkan waktu untuk berpikir barang semalam atau 2 malam. Gusti Ramapati tidak perlu mengharapkan terlalu banyak dari saya. Saya tidak membutuhkan berpikir. Jika sekarang saya menolak tawaran itu, sampai kapanpun saya akan tetap menolaknya. Bagus. Bagus kalau begitu. Kau memang seorang gadis pemberani, tapi juga bodoh. Bodoh dan celaka. Sang Ramapati nampak sangat kecewa dan kesal. Sambil bersungut-sungut, dia menyuruh seorang prajurit Majapahit kembali menutup pintu ruang tahanan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kau benar, Rasmi. Gadis itu memang pemberani. Tapi sepertinya dia juga tidak bisa berpikir dengan sehat. Dia menolak tawaranku dan tetap menginginkan hidup bebas di luar. Oh, kalau Gusti Ramapati benar-benar ingin mengangkat Aywandira sebagai anak, hamba khawatir dia suatu saat membuat kesulitan, Gusti. Semula aku memang berniat begitu, tapi sekarang tidak lagi.
Setelah aku bicara bersamanya panjang lebar, aku lalu dapat mengambil kesimpulan bahwa gadis seperti Ayu Wandira tidak perlu dipertahankan. Kalau memang kita gagal mengorek keterangan dari mulutnya, sebaiknya dia segera dibunuh saja. Hamba masih ingin mencobanya, Gusti Ramapati. Mencoba apa lagi? Kau tidak perlu mengurusi orang yang tidak beres otaknya. Ayu Wandira itu orang gila. Dia telah menolak tawaranku yang empuk dan ingin hidup bebas di luar seperti seorang gelandangan. Bukankah jalan pikirannya tidak masuk akal? Ampun, Gusti Ramapati. Ya. Kalau sekiranya Gusti berkenan, hamba masih mempunyai satu cara yang sangat ampuh. Hamba yakin dapat menundukkan Ayu Wandira. Pada dasarnya, cara hamba ini sama. Hamba akan membuatnya dicekam rasa ketakutan. Ketakutan yang sangat dahsyat yang tidak mungkin ditahan lagi. Jika keadaannya sudah sangat parah, akhirnya dia pasti akan mengaku. Aku tidak begitu yakin, Rasmi. Setelah bicara langsung dengan Ayu Wandira, aku segera tahu bahwa usaha apapun juga tidak akan ada hasilnya. Ampun, Gusti Ramapati. Kalau Gusti Ramapati berkenan, hamba masih ingin mencobanya lagi. Berilah hamba kesempatan untuk yang terakhir kalinya, Gusti. Kalau memang hamba gagal, baiklah, hamba menyerah. Memang barangkali kita tidak perlu membiarkan Ayu Wandira hidup lebih lama, Gusti. Lebih baik disingkirkan saja. Iya. Baiklah, Rasmi. Ku beri kau kesempatan sekali lagi. Terima kasih, Gusti. Terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan Gusti Ramapati. Tapi untuk menjalankan rencana hamba ini, hamba membutuhkan bantuan seorang ahli. Seorang ahli? Iya, Gusti. Apa maksudmu? Hamba membutuhkan bantuan seorang ahli membuat ramuan daun-daunan. Kalau Gusti mengizinkan, sekarang juga hamba akan menemui tabib Ratanja. Ramapati terpaksa mengabulkan keinginan Rasmi. Rasmi dan Rakuti segera bergegas pergi. Mereka menyusuri lorong panjang di sebelah timur ruang tahanan. Kemudian mereka mengambil arah kiri menuju rumah kediaman Ratanja. Ratanja menerima dua orang sahabatnya di ruangan serambi depan. Begini, Ratanja. Kami datang kemari untuk mengemban tugas dari Gusti Ramapati. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting, Rasmi. Iya. Benarkah demikian? Kami ditugaskan mengorek keterangan seorang gadis yang sekarang ini meringkuk di ruang tahanan. Namanya Ayu Wandira. Oh, Ayu Wandira. Iya. Ada apa? Apa kau sudah kenal nama itu? Tidak, Rakuti. Tapi nama itu kedengarannya aneh di telingaku. Ayu Wandira. Apa benar sekarang ini dia dimasukkan ke ruang tahanan? Kita tidak perlu bicara soal Ayu Wandira, Ratanja. Kami datang kemari untuk minta bantuanmu. Begini. Kami membutuhkan ramuan daun-daunan yang bisa membuat seseorang kehilangan kesadarannya. Dapatkah kau membuatnya? Ramuan daun-daunan? Iya. Kau seorang tabib. Dan konon kabarnya kau pernah belajar meramu obat dari Nyai Paricara di desa Pasuruhan 1. Kau pasti kenal bermacam-macam jenis daun. Mungkin jumlahnya sampai ratusan atau bahkan mungkin ribuan. Dan aku hanya membutuhkan satu jenis daun saja yang berkhasiat. Mungkin maksudmu aku harus membuat racun tidur? Oh tidak, bukan itu, Ratanja. Bukan racun tidur. Orang itu masih harus tetap terjaga. Tapi sebagian kesadarannya hilang. Bagaimana? Kau pasti bisa buatnya. Sayang sekali, Rasmi. Sepertinya tidak ada jenis daun-daunan yang bisa diramu untuk menghilangkan sebagian kesadaran orang. Oh, aku pernah mendengar cerita seorang rahib ya pada zaman dulu, Ratanja. Cerita itu kuperoleh dari sebuah buku yang sudah kuno.
Dalam buku itu dikisahkan ada seorang rahib yang mendapat hukuman berat dari teman-temannya. Rahib itu dikucilkan. Dia disekap di sebuah bangunan batu tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa seorang pun teman. Nah, suatu saat, karena kelaparan, rahib itu menjamret pucuk-pucuk daun yang tumbuh di sekitar bangunan. Kemudian dengan lahap dia memakannya. Dan apa akibatnya? Rahib itu menjadi seperti orang gila. Jika malam tiba, dia menjerit-jerit, dia berteriak-teriak seperti dikejar hantu yang jahat. Dan akhirnya, rahib itu, karena tidak tahan lagi, membunuh dirinya dengan membentur-benturkan kepalanya pada dinding batu. Begitulah kisahnya. Nah, kukira ada jenis daun-daunan seperti itu, Ratanca. Kukira kau mengenalnya, kecuali kau bermaksud tidak mau membantu kami. Sayang sekali, Rasemi. Aku belum pernah mendengar ada jenis daun seperti itu. Rasemi, kalau dia tidak bersedia, sudahlah. Kita pulang saja sekarang. Baiklah, Ratanca. Kalau memang kau tidak tahu, tidak apa-apa. Kami tidak akan memaksamu. Kami hanya ingin melaporkan apa yang kami peroleh dari sini pada Gusti Ramapati. Rasemi, tunggu dulu. Kalau memang kau belum kenal jenis daun itu, sudahlah. Nanti kau malah melakukan kesalahan. Tunggu dulu, Rasemi. Apa? Sepertinya aku pernah mendengar sebuah nama jenis daun. Kalau tidak salah, namanya daun sidem. Iya. Daun sidem. Mungkin jenis daun ini bisa aku ramu dengan sidu. Sidu? Iya. Bukankah sidu minuman keras? Benar, Rakuti. Sidu adalah sejenis minuman keras. Sedangkan daun sidem, kalau tidak salah mempunyai khasiat membuat seseorang menjadi mengantuk. Tapi dia tidak bisa tidur. Dia hanya akan merasa kesepian dan tercekam. Hatinya menjadi gelisah. Nah, itulah yang kumaksudkan, Ratanca. Mungkin kau segera bisa mengerjakannya. Kau bisa menyuruh orang-orangmu untuk mencari daun sidem. Ingat, Ratanca. Kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Baiklah, Rasemi. Kau boleh kembali lagi besok sore. Mudah-mudahan ramuan itu sudah siap. Tapi, aku tidak bisa menjamin hasilnya. Soalnya baru pertama kali aku membuat ramuan seperti yang kau inginkan. Rasemi dan Rakuti menemui Ratanca. Ratanca menerima mereka di ruangan depan. Rakuti segera menjelaskan maksud kedatangannya. Semula Ratanca mengaku tidak tahu menahu soal ramuan yang bisa membuat orang hilang kesadaran. Tapi setelah Rasemi dan Rakuti mengancam akan melaporkannya pada Sang Ramapati, akhirnya Ratanca buru-buru memperbaiki kata-katanya. Tunggu dulu, Rasemi. Kalau memang kau tidak tahu, sudahlah, Ratanca. Aku tidak apa-apa. Tunggu dulu. Aku pernah melihat satu jenis daun yang sangat langka. Daun itu kalau diramu dengan sidu, barangkali ramuan itu bisa menjadi ramuan seperti yang kau maksudkan. Sidu? Iya. Sejenis minuman keras maksudmu? Benar, Rakuti. Tapi terus terang, aku belum pernah membuat ramuan seperti ini. Barangkali ini untuk yang pertama kalinya. Kau perlu mencobanya, Ratanca. Dan ingat, ini adalah perintah Gusti Ramapati. Baiklah, Rasemi. Aku akan mencobanya. Kapan aku harus kembali lagi mengambil ramuan itu? Kau boleh kembali lagi besok sore. Aku akan berusaha mencari daun sidem. Mungkin besok sore aku sudah selesai membuat ramuan itu. Kau boleh mengambilnya. Baik, Ratanca. Besok sore aku akan datang lagi. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Rasemi dan Rakuti segera pergi meninggalkan rumah kediaman Ratanja. Ratanja masih duduk termangu di ruangan depan. Praharsini istrinya datang dan menghampirinya perlahan-lahan dari belakang. Ada apa, Kakang Ratanja? Biasa, Praharsini. Gusti Ramapati menyuruhku membuat ramuan daun-daunan. Iya, aku juga mendengar pembicaraan kalian itu. Ayuandira. Ayuandira. Apa, Kakang? Ayuandira? Siapa Ayuandira itu? Dulu, belasan tahun yang silam, bocah itu pernah tinggal di lingkungan istana ini. Dia tinggal di rumah Panglima Perang Majapahit yang ternama, Arya Kamandanu. Tentunya bocah itu sekarang sudah besar. Kakang, kau mempunyai hubungan apa dengan Ayuandira itu? Ayuandira adalah keponakanku sendiri, Praharsini. Dia putri tunggal saudara angkatku. Kau pasti masih ingat siapa itu Nyai Paricara, yang dulu bernama Maisin. Ayuandira adalah putri kakak Maisin. Tapi kau belum pernah menceritakan perihal gadis itu. Apakah dia cantik? Aku belum pernah melihatnya setelah dia menjadi besar. Dulu dia seorang bocah perempuan yang sangat lucu dan pemberani. Kasihan sekali. Mengapa dia harus ditangkap? Apa kesalahannya? Ditangkap, Kakang? Iya. Ayuandira ditangkap? Benar. Menurut Rasemi dia sekarang dimasukkan ke ruang tahanan. Dia dipaksa mengaku mempunyai hubungan dengan Cakradara dan Kudamerta, 2 orang kesatria pelarian dari pusat pendidikan calon tanda. Dia dipaksa mengatakan di mana tempat persembunyian 2 orang pelarian itu. Tapi Ayuandira menolak memberikan keterangan. Dan akhirnya aku juga yang menjadi korban. Apa maksud Kakang Ratanja? Mengapa kau harus menjadi korbannya, Kakang? Sekarang aku dipaksa membuat ramuan daun-daunan. Maksudnya supaya Ayuandira kehilangan kesadaran. Sehingga akhirnya dia mau mengaku. Praharsini, perasaan berdosa masih menghimpit jiwaku. Dan sekarang aku harus membuat ramuan lain untuk putri kakak Maisin. Sebenarnya aku tidak sanggup. Kakang, kau harus mengerjakan perintah itu. Aku tidak mungkin mencelakakan keponakanku sendiri, Praharsini. Tapi kau bekerja pada Gusti Ramapati. Kalau Gusti Ramapati menginginkan sesuatu, kau harus menurutinya. Kecuali kau ingin tidak dipakai lagi. Kau ingin dipecat dan diusir dari lingkungan istana ini. Sudahlah, Kakang Ratanja. Sekarang kau sudah menjadi seorang tabib istana. Kita harus mengabdi pada kerajaan. Kita harus bekerja sebaik-baiknya untuk Gusti Ramapati. Jangan sampai kita membuat beliau kecewa, Kakang. Kau bisa kan membuat ramuan itu? Aku belum pernah mencobanya. Aku tidak tahu akibat yang bisa ditimbulkan kalau seseorang minum ramuan itu setiap hari. Nah, kalau begitu, kau harus mencobanya. Ini juga merupakan pengalaman barumu, bukan? Aku takut, Praharsini. Aku takut pengaruh ramuan itu membahayakan keselamatan Ayuandira. Kakang, kau harus lebih takut pada Gusti Ramapati, bukan dia. Praharsini berusaha membujuk agar suaminya melaksanakan tugas dengan baik. Malam itu Ratanja hampir tidak tidur. Dia terbaring dengan gelisah. Pagi segera tiba. Seharian Ratanja dengan ditemani beberapa orang pembantunya berusaha mencari daun sidem. Akhirnya dia memperoleh juga daun yang dimaksudkan. Ratanja segera bekerja membuat ramuan. Sore harinya,
Rasemi dan Rakuti datang. Mereka langsung duduk di serambi depan, menunggu. Tak lama kemudian Ratanca keluar membawa sebuah poci besar. Bagaimana Ratanca? Kau sudah selesai membuat ramuan itu? Mudah-mudahan saja ramuan ini tidak berbahaya. Ingat Ratanca, kita tidak bermaksud membunuhnya. Iya, kita hanya ingin mengorek keterangan dari mulutnya. Ramuan ini tidak akan membunuh siapa-siapa. Lihatlah Rasemi. Inilah daun yang kumaksudkan. Daun sidem. Daun ini memang sangat langka. Dan untung sekali aku masih dapat menemukannya. Daun ini jika ditumbuk akan mengeluarkan lendir berwarna kuning. Lendir itulah yang berkhasiat menghilangkan kesadaran seseorang. Dan ini, lihatlah. Aku sudah mencampur lendir daun sidem dengan secangkir sidu. Mudah-mudahan saja hasilnya memuaskan rasanya. Ya, baiklah Ratanca. Terima kasih karena kau sudah membantu kami. Kau tidak perlu memberinya terlalu banyak. Sedikit-sedikit saja. Campur ramuan ini dalam minuman ataupun makanan. Seberapa banyak campurannya, Ratanca? Jangan terlalu banyak, Rakuti. Sebab kalau terlalu banyak, dia akan tidur pulas. Daun sidem ini sebenarnya sangat ampuh untuk membuat racun tidur. Nah, kalian bisa membawanya sekarang. Sekali lagi terima kasih, Ratanca. Sekarang kami minta diri. Ayo, Rakuti. Rata, kami pergi dulu. Silakan, Rakuti. Rasemi dan Rakuti bergegas pergi membawa ramuan daun-daunan hasil ciptaan Ratanca. Ratanca kembali duduk termangu di serambi depan rumahnya. Kau masih memikirkan Ayuandira, keponakanmu itu, Kakang? Ayuandira. Mudah-mudahan saja bocah itu selamat. Kasihan sekali dia. Kalau dia tidak melakukan kesalahan, prajurit-prajurit Majapahit pasti tidak akan menjebloskannya ke ruang tahanan, kan? Prarsini, kadangkala kita bingung menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Kita belum tahu apa yang dilakukan Ayuandira, sehingga dia ditangkap prajurit-prajurit Majapahit. Kakang, kalau dia tidak melakukan kesalahan, lalu mengapa harus ditangkap? Sudahlah, Prarsini. Aku tidak mau bicara soal ini. Kita seringkali tidak sependapat. Apa yang kuanggap benar, seringkali kau anggap salah. Dan apa yang kuanggap salah, sebaliknya kau benarkan. Sudahlah, Prarsini. Mudah-mudahan saja Ayuandira segera dibebaskan. Mudah-mudahan saja bocah itu selamat. Setelah memperoleh ramuan dari Ratanca, Rasemi dan Rakuti mengumpulkan beberapa orang prajurit, dan mereka bersama-sama bergegas menuju ruangan tahanan. Rasemi memberikan isyarat agar seorang prajurit membuka pintu ruang tahanan. Ayuandira? Ayuandira? Rasemi. Bangunlah. Ada apa, Rasemi? Rupanya kau tidur, Ayuandira. Kau tidur, Ayuandira. Bagus kalau kau bisa tidur. Aku mengantuk sekali. Aku bisa terlelap sebentar. Ada apa? Apa kalian mau membawaku menemui Alguju lagi? Tidak. Kau tidak perlu merasa takut. Kami tahu sekarang bahwa kau tidak bisa ditakut-takuti seperti itu.
Mengapa kalian datang kemari? Malam ini kau akan dipindahkan ke ruangan lain, Ayuwandira. Mudah-mudahan kau senang di tempatmu yang baru. Ruangan ini kecil dan udaranya pengap. Nah, barangkali di tempat yang baru nanti kau akan lebih segar. Kau bisa bernafas lebih baik. Aku menurut saja, Rasemi. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Kalian tahu, tubuhku sangat lemah. Tenagaku belum pulih kembali. Ayo, ikut kami sekarang, Ayu. Ayuwandira melangkah perlahan-lahan mengikuti Rasemi dan Rakuti. Setelah mereka pergi, seorang prajurit Majapahit kembali menutup pintu ruang tahanan. Dengan tangan-tangan diikat, Ayuwandira dibawa pergi. Dia naik di atas punggung kuda bersama Rakuti. Mereka berkuda meninggalkan istana Majapahit menuju ke arah selatan. Mereka sudah sampai di tempat yang dituju. Rasemi menuntun Ayuwandira menyeberangi sebuah halaman yang berlantai batu. Di tengah-tengah halaman berdiri sebuah bangunan berdinding batu. Bangunan itu tegak berdiri, bagaikan sebuah candi yang sudah rusak dimakan zaman. Rasemi terus melangkah, dan mereka sekarang naik ke atas bangunan yang menyeramkan. Ayuwandira tidak tahu mengapa dia dipindahkan ke tempat itu. Lihatlah, Ayuwandira. Bukankah ruangan ini cukup lega? Mengapa aku dipindahkan ke sini? Ya, supaya kau bisa bernafas lebih baik. Udara di sini sangat segar, Ayu. Setiap saat kabut akan turun menyelimuti daerah ini, dan udara menjadi sangat dingin. Oh, aneh sekali bangunan ini. Tempat apakah ini, Rasemi? Dulu tempat ini biasa digunakan untuk mengucilkan seorang rahib atau seorang pemuka agama yang berani melakukan perbuatan penyelewengan. Tempat ini dinamakan Wisma Parih. Kau tahu artinya? Wisma itu rumah dan Parih artinya penderitaan. Jadi Wisma Parih artinya rumah penderitaan. Menyeramkan sekali, bukan namanya? Nah, tapi kau tidak usah takut. Kau tidak akan disakiti. Bahkan kami tidak akan pernah menyentuhmu sedikit pun. Kami hanya menyuruhmu tinggal di tempat ini untuk sementara waktu sampai perkaramu selesai. Aku yakin tempat ini tidak akan membuatmu menderita, Ayu. Justru kami berharap di tempat ini kau bisa duduk merenung sepanjang siang dan malam, seperti yang telah dilakukan rahib-rahib pada waktu itu. Nah, bagaimana, Ayuwandira? Kau menyukai tempat ini? Iya, sepertinya aku menyukainya. Setidak-tidaknya ruangan ini lebih lega dibandingkan ruang tahanan. Iya. Ingat, Ayuwandira. Kau jangan berbuat macam-macam. Kau tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Lihatlah. Pintu-pintu ruangan ini terbuat dari bongkahan-bongkahan batu yang tebal dan keras. Dan besok pagi, jika kau terbangun, kau hanya akan melihat sinar matahari dari sebuah lubang yang sangat kecil. Dan selebihnya, kau tidak akan bisa melihat apa-apa lagi. Mudah-mudahan saja aku tidak merasa tersiksa tinggal di tempat ini. Ya,
Mudah-mudahan saja begitu. Kita lihat saja nanti. Bagaimana Rakuti? Sebaiknya dia istirahat barang sejenak untuk menyesuaikan diri dengan tempat ini. Baiklah. Nah, Ayuandira, selamat malam ya. Kau boleh meneruskan tidurmu di tempat ini. Kami akan segera kembali ke Istana Majapahit. Maksudnya memindahkan aku ke tempat ini. Rasmi itu orang licik. Dia pasti mempunyai maksud-maksud tertentu. Aku harus berhati-hati. Pranayam. Apakah dia masih membuntuti aku? Apakah dia tahu aku dibawa ke tempat ini? Tidak. Lebih baik dia tidak tahu. Aku tidak akan mengharapkan pertolongan dari siapapun juga. Aku akan menghadapi semua ini sendirian. Ya, sendirian saja. Ayuandira berjalan mondar-mandir di ruangan berdinding batu. Benar apa yang dikatakan Rakuti. Kabut tipis masuk melalui lubang-lubang ruangan yang ukurannya sangat kecil. Ayuandira menggigil kedinginan. Gadis itu meringkuk di sudut ruangan sambil melipat kakinya untuk menahan hawa dingin. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Ayuandira di tempat yang menyeramkan itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadi